Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini bersama saya Aryo Wibisono dalam channel Strike Back Riba. Mari kita berantas riba sampai ke akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai debt collector. Apa sih debt collector itu sendiri? Debt collector adalah penagih hutang. Menagih siapa? Orang yang punya hutang tentu saja. Kenapa harus ditagih dengan debt collector? Karena orangnya biasanya sudah terlambat membayar hutang. Nah, metode penagihan debt collector ini sendiri ada berbagai macam. Dari mulai yang awal, SMS, kemudian ada per telepon, kemudian datang. Siapa aja sih yang bisa didatengin debt collector? Maksudnya utang apa aja gitu. Ada utang kartu kredit, ada utang bank, utang KPR, utang pinjaman tanpa agunan, kemudian utang kur, utang pinjol. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, level pertama yang akan dihadapi oleh orang adalah debt collector melalui SMS atau WhatsApp. Nah, kebanyakan orang akan bingung bagaimana cara menghadapi debt collector melalui WhatsApp atau SMS. Jadi, di sini di Strike Back Riba kita sudah mengembangkan beberapa cara. Di antaranya ini. Kalau seumpama kita di SMS atau di WhatsApp, yang pertama, jangan pernah tidak membalas SMS atau WhatsApp. Jadi balas saja, balas SMS-nya, balas WhatsApp-nya, bilang apa adanya. Kemudian balasnya dengan kalimat yang formal, yang sopan. Jangan sekali-sekali tidak sopan. Kenapa? Karena itu akan jadi bumerang untuk kita. Dalam penagihan, debt collector akan menggunakan berbagai cara, berbagai kalimat untuk nge-push, untuk menyudutkan kita sehingga kita mau bayar, sehingga kita merasa bersalah, sehingga kita takut. Yang ketiga, jangan pernah menghindar dari hutang. Jadi jangan pernah bilang, saya nggak berhutang, saya nggak punya hutang, itu bukan saya. Itu akan memperburuk keadaan. Itu akan membuat kita, ketakutan kita, atau rasa bersalah kita tercium oleh debt collector. Nah, ini akan memperburuk keadaan. Kemudian yang keempat, jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong gimana? Misalnya yang kecil-kecil, jangan bilang, oh saya lagi sakit, atau jangan bilang saya lagi ada kedukaan, padahal enggak. Jadi biasa aja, bilang apa adanya. Oke, saya akan bayar hutangnya, saya akan bayar hutangnya, tapi saya tidak bisa membayar bunga dan dendanya. Kenapa demikian? Nanti insya Allah di video-video berikutnya akan saya jelasin kenapa begitu. Kemudian yang kelima, jangan pernah terlibat secara emosi. Jangan pernah marah, jangan pernah terlihat lemah, jangan pernah terlihat sedih. Jangan menjual cerita sedih karena nggak laku. Kenapa? Karena debt collector yang SMS ya. Jadi ini kita kasih tahu bahwa pinjol terutama mereka punya bot. Jadi saat menagih itu yang nagih bukan manusia SMS atau WhatsApp satu-satu, tapi bot. Sekali dikirim, bret 1.000, bret 10.000 misalnya. Nah, itu mereka udah seperti AI, Artificial Intelligence, sehingga mereka udah tahu saat orang menjawab sedang apa, mereka akan menjawab seperti manusia yang menjawab, dan mereka akan mengintimidasi. Mereka sudah diinstal software untuk mengintimidasi manusia. Masya Allah, segitu canggihnya ya. Karena ini kita melibatkan uang yang cukup besar saat kita bicara pinjol gitu ya. Kemudian apalagi? Tadi udah saya bilang, sampaikan saya akan membayar hutangnya, saya akan membayar hutang saya, tapi tidak bunganya, tidak dendanya, dicicil sesuai kemampuan saya. Kenapa? Nanti saya jelasin kenapa. Kemudian kalau ada ancaman, saya akan datang gitu. Si debt collector bilang, saya akan datangi rumah kamu, saya akan bawa ke polisi, saya akan inilah itulah, saya akan permalukan kamu. Nggak apa-apa, bilang aja, oke, saya akan sambut, silahkan datang. Alamat saya kalian sudah tahu di mana, sesuai dengan KTP, saya akan tunggu kedatangannya. Begitu. Kemudian apalagi? Kalau diancam akan sebar data. Nah, ini dia nih, kalau sebar data, jangan terpancing, biasa aja. Sebar data itu kita harus anggap sebagai bayaran kita di dunia, jangan sampai nanti kita bayarnya di akhirat. Jadi kalau sebar data ya sudah, nggak apa-apa, ikhlas saja. Jadi bilang, oh ya sudah, karena saya memang belum bisa bayar, silahkan sebar data saya. Nanti insya Allah akan diterangkan juga bagaimana cara menghadapi sebar data gitu ya. Kemudian kuncinya
untuk menghadapi debt collector pada fase ini fase pertama ya, SMS, WhatsApp itu fase pertama, akan terjadi kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan atau 3 bulan. Kita tergantung dari provider yang menyediakan ini. Jadi kuncinya persistence, istiqomah. Persistence, istiqomah. Jangan kasar, hadapi terus-terusan. Begitu sudah selesai fase SMS, akan fase telepon. Nah, insya Allah dalam fase telepon kita jelasin di video berikutnya. Oke, yang kedua adalah menghadapi debt collector yang menelpon. Yang menelpon ini biasanya banyak, nggak cuma satu orang. Ada berbagai macam orang. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang perempuan juga tegas dan galak ya. Ini fase kedua. Setelah selesai fase SMS, biasanya fase telepon. Atau berbarengan nih, fase SMS, fase telepon. Fase SMS, fase telepon. Nah, yang banyak kita jumpai fase telepon yang agak nakal adalah pinjol. Jadi saya pernah suatu saat, ini debt collector kartu kredit. Saya pernah yang nelfon, mohon maaf lahir batin ya, tercium oleh saya itu LGBT. Jadi begitu ngomong laki-laki tapi ke perempuan-perempuanan. Akhirnya saya kepancing saat itu, saya gas, nangis orangnya. Nah, di situ saya ngerasa, oh ini ada yang salah nih, nggak boleh seperti ini. Ini consume myself, merugikan diri saya, merugikan orang lain. Nauzubillah min zalik, kita nggak bisa masuk surga gara-gara nauzubillah min zalik, kita nggak bisa masuk surga gara-gara nyakitin hati orang gitu ya. Kemudian gimana sih caranya untuk kita menghadapi debt collector per telepon? Yang pertama, jangan pernah tidak mengangkat telepon. Karena apa? Kalau tidak mengangkat telepon, mereka akan nelfon lagi sampai diangkat. Kenapa? Mereka nggak ada ruginya karena mereka call center, mereka punya banyak line telepon, mereka banyak punya orang yang nelfon dan yang lain-lain. Jadi yang akan rugi kita sendiri. Makin nggak kita angkat itu telepon, makin perasaan kita nggak enak, makin kita paranoid, makin kita merasa diburu, makin kita merasa terhantui. Angkat aja teleponnya, ngomong baik-baik. Yang kedua, membalas bahasanya dengan bahasa yang formal. Jangan nggak formal, jangan diajak berantem. Kenapa? Itu akan perburuk keadaan. Nggak akan solutif kalau ngajak mereka berantem. Karena apa? Mereka sudah diinstal software robot walaupun mereka manusia. Saya pernah dengar katanya juga ada pinjol-pinjol yang menggunakan bot. Jadi saat kita telepon itu robot. Jadi kita marah, dia udah diinstal. Gimana cara yang ngadepin orang marah? Jadi percuma, nggak usah didebat. Ngomong baik-baik, bahasanya formal. Kemudian jangan pernah menghindar dari utang. Namanya utang ya udah, saya berhutang memang. Bilang saya berhutang, iya saya akan bayar, saya nggak akan lari dari tanggung jawab saya. Yang penting kita tidak lari dari tanggung jawab, itu yang paling penting. Karena saat kita mangkir, disitulah letak teror itu akan terus berlanjut gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah berbohong. Ini sama nih, sama SMS, sama telepon. Jangan pernah berbohong. Jangan pernah bilang, oh saya lagi nyetir, oh saya lagi meeting. Oh itu akan dikejar. Dia akan nelfonin lagi, dia akan makin kasar. Dia akan makin mencium rasa takut kita, rasa bersalah kita, rasa insecure kita. Nah disitulah yang akan mereka kejar. Jadi jangan pernah berbohong, bilang apa adanya. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah lagi ya terlibat secara emosional. Yang tadi saya ceritain, saya terlibat secara emosional sehingga diri saya sendiri yang terkonsum. Saya marah, saya emosi. Jadi hari saya rusak gara-gara ditelepon debt collector. Nah, jangan pernah terlibat secara emosional. Dia marah sampai dia meledak, biasa aja jawab, iya mbak, iya mas, saya bayar gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sampaikan pada mereka. Ini yang mau mereka dengar. Saya akan bayar hutangnya. Nah, yang mereka nggak mau dengar, tanpa bunga, tanpa denda. Ini yang mereka nggak mau dengar. Ini yang biasanya akan bikin mereka marah. Tapi saat kita persistence, kita begitu terus, kita nggak bergerak, nanti lama-kelamaan mereka akan luluh. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana cara menghadapi hutang kartu kredit, bagaimana cara menghadapi hutang pinjol, dan yang lain-lain ya. Ini kita bagaimana cara menghadapi debt collector yang per telepon. Kemudian
Mereka biasanya akan mengancam sebar data. Perlu dipahamin sama teman-teman bahwa saat kita akad, saat kita deal dengan pinjol, bahwa kita sepakat data kita yang ada di handphone semua diambil sama mereka. Nggak usah ngarep mereka akan ngasih ampun. Nggak, ampun cuma punya Allah. Mereka akan nyebarin data kita. Mereka akan cari nomor penting. Misalnya ada tulisannya bos, ada tulisannya mertua, ada tulisannya istri, ada tulisannya sahabat, ada tulisannya nama orang penting. Misalnya di situ kita punya nomor telepon Michael Jackson, dia akan kejar Michael Jackson. Misalnya di situ kita punya telepon Presiden Joko Widodo, dia akan SMS Presiden Joko Widodo. Itu yang perlu kita pahami bersama. Sehingga saat dia ngancem sebar data, ya sudah, yang kita bisa lakukan apa? Ya, ikhlas. Itu adalah bagian dari konsekuensi kita berhutang pada pinjol. Nanti insya Allah kita bahas gimana cara menghadapinya, bagaimana caranya kita legowo, bagaimana caranya kita berbesar hati dalam menghadapi ini. Kuncinya sekali lagi, persistence, istiqomah. Jangan lari, jangan bohong, bicara apa adanya, hadapin. Jangan lari, makin kita lari, makin kita merasa insecure, makin kita ngerasa paranoid, makin kita ngerasa dikejar, diburu, dihantui. Rasa bersalah dihantui utang, dan itu nggak akan hilang. Ini udah bagian dari konsekuensi riba yang kita hadapi dan harus kita telan walaupun pahit. Begitu kira-kira. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Nah, debt collector datang ke rumah ini biasanya adalah yang paling ditakuti oleh orang-orang yang berhutang, baik itu kartu kredit ataupun pinjol. Kenapa? Karena di bayangan kita nih semua nih, yang datang ke rumah adalah orangnya hitam, besar, menyeramkan, galak, nggak bisa dinego. Salah semuanya. Saat kita bicara pinjol, yang akan datang biasanya anak baru lulus, masih kecil, unyu-unyu, sopan. Sopan loh kalau pinjol. Jadi yang SMS, yang WhatsApp, yang nelpon itu kasar, tapi begitu datang sopan. Berbeda kalau mobil, motor atau kredit yang lain ya. Itu mungkin ada teman-teman yang posturnya besar, terlihat sangar, tapi bisa dinego nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia, mereka juga manusia. Mereka datang untuk mencari nafkah untuk mereka. Gitu. Nah, gimana caranya sih kalau tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah? Mungkin sebagian orang akan bingung. Yang pertama, persilahkan masuk. Silahkan masuk. Tapi ingat, kalau di rumah kita ada teras, baiknya di teras. Semi outdoor atau outdoor lah gitu ya. Silahkan duduk. Kasih minum. Nggak ada masalah kasih minum. Kalau bisa, area yang tetangga juga bisa lihat. Kenapa? Untuk menghindari fitnah. Jadi kebanyakan dari kita akan terintimidasi dan bisa jadi emosi. Nah, disitulah langkah yang bisa jadi salah kita ambil. Jika debt kolektornya sopan, maka hadapilah ia dengan sopan, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Kasih minum, bicara lemah lembut, dan yang lain-lain. Jika debt kolektornya intimidatif, jika debt kolektornya kasar, walaupun kemungkinannya kecil ya, hadapi dengan tetap baik, dengan tetap sopan, gitu ya. Jika kita diancam mau dilaporkan polisi, ya nggak apa-apa, karena ini nanti ada pembahasannya sendiri ya. Kalau hutang bisa dilaporin polisi nggak, gitu ya. Kemudian kalau kita diancam, kita didesak, kita diminta tanda tangan sesuatu, surat perjanjian, tanda tangan aja, nggak ada masalah. Si fulan akan membayar pada tanggal sekian, tanda tangan, korek, minta 2 rangkap. Dia juga tanda tangan, kita juga tanda tangan. Kita megang 1 di atas materai, nggak apa-apa. Dia megang 1 di atas materai, nggak apa-apa. Kemudian kita jelaskan kemampuan kita seperti apa. Saya tidak bisa membayar langsung lunas. Saya hanya bisa membayar sebagian dulu, dicicil sesuai kemampuan saya. Tapi saya tidak mau membayar bunga, saya tidak mau membayar denda. Itu yang paling penting. Tidak membayar bunga, tidak membayar denda. Supaya apa? Supaya Allah ridho. Itu kata kuncinya. Kemudian, jika na'udzubillahi min zalik, diancam secara fisik, mau dipukul atau digampar atau bahkan udah dipukul, biarin aja, nggak ada masalah. Kasih.
Habis itu kalau memang terjadi seperti demikian, karena kan orang-orang takutnya kayak gini ya, dipukulin gitu sampai meninggal. Karena zaman dulu pernah ada kartu kredit, kita nggak usah sebut namanya, orangnya datang ke kantornya terus dipukul atau diapain, orangnya meninggal. Nah ini yang jadi kasus kan. Kita semua mungkin yang pernah mendengar berita itu takut kejadian kayak gitu. Seumpama kita dipukul, posisinya di rumah kita, biarin aja. Setelah dia pergi, langsung lapor ke RT RW, bikin visum et repertum ke rumah sakit, bikin laporan polisi. Selesai itu debt collectornya, gitu ya. Jika misalnya debt collector datang, ternyata mau ngambil barang di rumah. Nah, ini nih, barang yang nggak ada ikatan pinjam-meminjamnya. Barang yang tidak diikat sebagai jaminan. Misalnya, debt collector datang, walaupun jarang nih ya, mau ngambil TV, mau ngambil motor, mau ngambil mobil, padahal pinjamannya pinjol gitu ya. Silakan, ambil aja. Diem aja. Jangan ngasih ya. Diem aja. Diambil, satu langkah dia keluar dari rumah kita, teriakin maling. Gimana kira-kira? Kalau diteriakin maling di rumah kita, yang teriakin orang penghuni rumah itu, tetangga, kira-kira ngejar nggak? Ngejar. Begitu udah kena, ya jangan dipukulin, nanti salah lagi. Begitu kena, ya udah langsung bawa ke RT RW, pihak berwajib. Di situ harusnya kita tidak takut menghadapi mereka. Kenapa? Karena balik lagi, mereka adalah manusia, mereka juga pekerja, mereka mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menagih hutang. Kita harus baik-baik. Masalahnya di sini hanyalah hati kita. Masalahnya di sini hanyalah hati kita. Rasa takut kita, rasa paranoid kita yang ada di kepala, overthinking, itu yang menyebabkan rasa takut yang berlebihan pada kita, sehingga saat ada debt collector datang, kita milih pura-pura nggak ada di rumah. Sampai ada di video, ada debt collector nendang rumah, ternyata ada orangnya. Gitu kan, jadi malah malu-maluin ya. Jadi hadepin aja dengan santai, dengan kepala dingin, dengan pikiran tenang, dengan semuanya yang baik gitu. Insya Allah saat kita negosiasi, semoga Allah mempermudah, semoga Allah ridho, maka debt collector juga insya Allah mau mengerti. Begitu kira-kira. Oke, saya mau nambahin, kalau teman-teman ada yang merasa kesulitan, mau konsultasi, mau ngobrol tentang utang piutang riba, bagaimana caranya keluar dari riba, please jangan segan-segan, buka Instagram kita, follow dulu, YouTube kita, subscribe dulu. Di Instagram nanti ada namanya link untuk masuk WhatsApp. Kalau nggak bisa masuk WhatsApp karena udah kepenuhan, bisa masuk ke Telegram. Nanti di situ kita ada ikhwan sendiri, akhwat sendiri yang akan menangani teman-teman yang punya masalah utang piutang. Bagaimana cara keluar dari riba? Di Strike Back Riba sama sekali 0 rupiah. Kami tidak memungut 1 peser sen pun dari teman-teman yang mau konsultasi. Di Strike Back Riba biarkan kami yang menelpon. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari amal kami untuk teman-teman. Semoga Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim.